Kalau masalah kritik kan memang yang dia lawan itu kan anak umur 15 tahun. Ya harusnya dia dipidana. Tapi di saat orang berkomentar dan ingin membuktikan kebenarannya, gladiator sangat siap berhadapan dengan seseorang yang berkomentar itu, seperti pengacara ini, untuk di atas ring. Kalau memang intelek itu nggak usah nantang-nantang tinju, biasa aja. Itu orang kalau menghina advokat, menghina pengacara, itu ada ancaman hukumannya. Makanya untuk menjawab ini yang lebih jelas ya harus main ring. Nggak usah tinju masih sensitif banyak, dia bermasalah. Coba aja, mungkin para tabas mungkin penasaran kali mau coba-coba bertanding di tinju kan, kenapa enggak? Dulu dia pernah minta maaf sama saya, dia saya anggap sopan, jadi kalau berani lagi nantang tinju kurang ajar gitu. Kehebohan tentang pertandingan tinju dengan balutan entertain rupanya terus menjadi perhatian khalayak ramai, terkhusus dari seorang Aska Corbuzier yang baru saja menjajal kebolehan seorang Paris Fernandes si salam jari binjai. Dan tidak kalah seru pula persiapan seorang Vicky Prasetyo yang segera untuk kembali lagi ke atas ring. Lantas, benarkah salah satu motivasi Vicky untuk terus mendalami dunia tinju adalah upah yang menggiurkan? Dan seperti apa pula Vicky menjawab tantangan dari Ricky Miraza, kekasih dari sang mantan istrinya? Terlepas dari tantangan dari kekasih Kalina, Vicky malah membuat heboh jagat maya dengan menantang seorang Farhad Abbas untuk bertanding di atas ring. Tantangan Vicky bermula dari kritikan pedas Farhad tentang gelaran tinju Aska dengan Vicky yang dianggapnya adalah sebuah settingan dan bagian dari eksploitasi anak. Lantas, seperti apa seorang pengacara kondang tersebut melihat tantangan Vicky? Dan seperti apa pula seorang mantan petinju profesional, yaitu Chris John, melihat pertandingan tinju entertain yang belakangan ini banyak disoroti oleh warganet? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Injab berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injab kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia tinju belakangan ini sedang menggeliat, terutama pada pertandingan entertain yang melibatkan selebriti tanah air yang cukup banyak menyedot perhatian masyarakat luas. Salah satu pertandingan entertain yang paling banyak mendapatkan perhatian luas di kalangan masyarakat ialah saat Aska Corbuzier berduel di atas ring melawan Vicky Prasetyo. Khusus bagi Aska, tidak sedikit kalangan yang mengagumi anak sematawayang Deddy Corbuzier itu. Di usianya yang masih sangat muda, Aska memiliki potensi besar menjadi seorang petarung di atas ring secara profesional. Terlebih selama ini Deddy Corbuzier benar-benar memberikan dukungan untuk putranya tersebut dalam menggeluti dunia tinju. Bahkan belum lama ini, Aska terlihat adu kemampuan untuk menghadapi petarung muda Paris Fernandes. Mulai dari latihan adu kekuatan sampai latihan adu pukul. Menggeliatnya dunia yang diharapkan semakin baik dan mendapatkan tempat di hati masyarakat dan diaminkan oleh mantan juara tinju dunia Chris John baru-baru ini. Petinju yang mendapatkan julukan The Dragon ini masih antusias saat mengomentari pertandingan Aska melawan Vicky. Chris John tidak ingin pertandingan yang sudah berlangsung itu dicap negatif. Menurutnya, sosok Aska bisa menjadi pengaruh positif bagi anak muda lainnya yang juga memiliki hobi bertarung di atas ring. Sementara bagi Vicky Prasetyo yang kini sedang menjajaki peruntungannya di dunia barunya itu, mengungkapkan optimismenya bahwa tinju dunia akan menggeliat. Vicky juga mengungkapkan jerih payahnya selama menggeluti dunia tinju cukup menambah pundi-pundi tabungannya. Menurutnya, materi yang didapat dari hasil tinju cukup menggiurkan. Lantas, akankah dunia tinju di kalangan entertain akan menjadi idola baru di masyarakat?
Kasih 10 detik. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Time. 1 minute rest. 1 minute rest. Exhale. Breathe. Come on, Asuka. Come on. Come on, Asuka. Come on, Asuka. I got. What the fuck? Nada, isn't this like a... Come on. Let's Go, Kak Aska. Saya kira itu adalah satu entertain yang cukup positif ya, bahwa Bung Deddy ya sebagai orang tuanya Aska juga pasti dia memperhatikan keselamatan Aska dan mungkin lawannya juga, makanya pertandingan itu pun saya yakin sudah diproteksi dengan headguard, dengan strategi yang bagus, dan kedua belah pihak juga mereka mempersiapkan diri kan untuk pertandingan itu, dan juga ada wasit yang bisa mengawasinya kalau terjadi apa-apa bisa langsung diberhentikan atau diselamatkan kan untuk para petarungnya. Saya kira menurut saya sih itu oke ya, satu entertain yang cukup positif gitu. Jadi mungkin di sini bisa kita juga memberikan edukasi bahwa buat anak-anak juga bahwa ini loh, kalau mau memang hobi berantem di tempatnya gitu kan, yang ada yang ada wasitnya ya, yang dilindungi dengan strategi betul, dengan headguard yang untuk proteksi diri. Saya kira ide Bung Deddy ini oke. Bagus, dan ini menurut saya sih bukan eksploitasi anak ya, karena Aska juga bukan anak-anak, dan lawannya juga pasti dari Bung Deddy sendiri sudah mempertimbangkan bahwa ini seimbang gitu. Paling penting adalah perlindungan itu kan yang cukup aman. Mungkin peraturan yang sebagai yang real buat petinju mungkin tidak terlalu yang benar banget ya. Tapi kan memang ini tujuannya sebenarnya buat entertain kan ya. Buat saya bukan mengeksploitasi seperti itu dalam hal yang negatif kan ya. Ini kan dalam hal yang positif gitu loh. Kalau memang menurut saya kita bisa ambil sisi positifnya, bahwa ini loh Bung Deddy punya anak cowok ya kan ya. Mereka mungkin yang anak-anak cowok yang hobi berantem ya disalurkan pada tempatnya gitu kan, olahraga tinju gitu, dengan diawasi dengan wasit ya kan, dengan proteksi diri, dengan headguard, dengan sarung tinju, itu kan lebih aman sebetulnya. Yeah. Dan itu bisa lebih menghimbau atau mengajak anak-anak yang teman-teman yang hobi tawuran ya kan, untuk bisa yuk ke tempat yang positif aja, latihan tinju misalnya, terus bertanding di atas ring gitu kan, lebih aman, kita bisa menunjukkan prestasi ya kan. Menurut saya sejauh ini itu sih. Berat badan mungkin saya kurang tahu ya, karena masing-masing harus ditimbang ya kan. Ya tapi kalau hanya untuk entertain aja dan menggunakan sarung tinju yang sangat aman, yaitu dengan mungkin dengan sarung tinju yang mungkin lebih besar ya kan, dengan headguard dan dengan pengawasan wasit, atau juga dengan disediakan ambulan, saya kira cukup oke sih, aman. Ya harapannya tentunya bahwa pertinjuan di Indonesia ini bisa bangkit lagi ya kan ya, bisa bangkit, bisa memunculkan juara-juara tinju baru dari Indonesia ya, baik nasional maupun internasional ya. Harapan saya tentunya juga banyak yang bisa mendukung ya, mensupport untuk tinju Indonesia bisa bangkit lagi. Itu harapan saya dan semua petinju Indonesia tentunya. Ya dari hasil tinju ya, jadi ada beli mobil baru lah, nggak munafik lah. Jadi ada beberapa beli mobil baru, beli aset baru dari hasil tinju, lumayan. Ada sih jadwalnya Malaysia sih, dari negara tetangga, dari Malaysia mungkin di bulan Agustus. Itu sih promotor aja, aku tinggal ngikutin bagaimana promotor memberikan jadwal. Ya pasti udah suatu hal yang menarik ya gitu. Terus udah ada rangkaian pertandingan juga dari mulai Juni, Juli, Agustus, malah 3 bulan ini, per setiap 1 bulan itu ada pertandingan. Tanggal 12 Juni ada HSS Hollywood Sports Show, terus tanggal 9 Juli ada, sampai Agustus pun ada. Nah itu jadi sebuah hal yang memang mau nggak mau
ya kita harus berlatih karena tinju itu juga suatu hal yang menarik, suatu hal yang aku juga sukai. Memang aku dari kecil emang seneng bertarung kan, seneng berantem. Aku udah cerita juga bahwa dari kecil tuh kalau setiap jam istirahat aku tuh selalu bertarung gitu. Ada beberapa momen aku tuh pasti kayak bertarung sama teman, terus ditonton sama teman-teman lain gitu. Jadi kebudayaan itulah yang identitasin menjadi seorang si gladiator itu yang senang bertarung di mana-mana. Ya, pastinya jadi suatu hal olahraga juga yang kita suka, yang kita ini ternyata di atas ring itu adalah suatu hal yang yang oke juga gitu. Olahraga yang menurut aku butuh mental, nyali, adrenalin dan lain-lain. Lagi konsultasi juga ke yang gizi supaya juga makannya teratur, beratnya ringan, terus indoornya juga bagus, ketahanan fisik di atas ring. Kan 3 menit dalam satu ronde itu bukan hal yang mudah buat kita bisa bertahan di ring gitu. Apalagi dengan usia kita mau 40. Tergantung promotor nanti akan mempertemukan dengan siapa. Kalau tanggal 12 Juni itu akan dipertemukan dengan salah satu penyanyi Indonesia juga yang semua orang juga pasti kenal, inisial S. Nah itu sudah menjadi official, nanti akan mengumumkan pertandingannya gitu. Vicky Prasetyo lagi-lagi membuat kehebohan di jagat maya yang menantang seorang Farhad Abbas untuk bertanding melawannya di atas ring tinju. Tantangan Vicky itu bermula dari kritikan Farhad atas pertandingannya dengan Aska yang dinilai sebuah settingan dan salah satu bentuk eksploitasi anak. Alhasil, Vicky pun menantang Farhad untuk bertanding agar sang pengacara paham bahwa pertarungan yang ia sepakati dengan Aska bukanlah sebuah rekayasa. Lantas, seperti apakah Farhad Abbas menjawab tantangan dari Vicky Prasetyo tersebut? Terus belakangan ini aku juga dengar kayak Mas Farhad dulu berkomentar tentang tinju itu settingan atau enggak gitu, atau hal-hal yang lain. Maksud aku untuk membuktikan suatu hal ini settingan atau enggak, ya harus ada di atas ring. Mungkin pertarungan dengan Bang Farhad sendiri itu mungkin gimana? Udah ada obrolan kah? Nggak tahu, itu promotor. Kalau aku kan nggak punya hak sebagai atletnya, sebagai pemainnya, sebagai pemainnya, yang ngatur semua adalah promotor yang menyelenggarakan. Jadi gini, kalau yang Vicky itu kayak saya anggap angin ribut itu. Kalau angin ribut itu nggak usah tinju dengan saya tiup aja dia udah kesandung-sandung kasus yang kita masih laporin. Jadi nggak usah belagu-lagu. Dulu dia pernah minta maaf sama saya, jadi saya anggap sopan. Jadi kalau berani lagi nantang tinju kurang ajar gitu. Dulu dia pernah minta maaf sama saya, jadi saya anggap sopan. Jadi kalau berani lagi nantang tinju kurang ajar gitu. Ya kan? Justru kalau memang intelek itu nggak usah nantang-nantang tinju, biasa aja. Kan saya bekerja, itu orang kalau menghina advokat, menghina pengacara, itu ada ancaman hukumannya lagi bekerja. Jadi nggak usah terlalu hanya ingin heboh-heboh. Ntar kalau saya diamin, saya nggak tanggapi, nggak usah tinju, masih saya tiup aja. Dia bermasalah. Ya kalau menurut aku yang lebih berhak menjawab itu yang menyelenggarakan ya. Karena kan kita juga sebagai petinju hanya tahu di atas ring, tapi seenggaknya pasti sudah melalui proses kesepakatan tertentu dan hal lain. Kan ini juga exhibition, bukan tinju sedemikian yang harus jelas dan ketat gitu. Ya semua udah melalui proses kesepakatan lah. Makanya untuk menjawab ini yang lebih jelas ya harus naik ke ring. Nggak perlu lah ngapain gitu. Nanti kamu minta ketemu saya, nanti bilang saya sombong. Padahal dulu pernah kirim minta maaf, salam gitu ya, kita salam, kita hormati ya kan. Kalau masalah kritik kan memang yang dia lawan itu kan anak umur 15 tahun. Ya harusnya dia dipidana. Kenapa masa bertinju anak umur 38 tahun lawan anak umur 15 tahun, anak di bawah umur. Ayo mana Pak Polisi, coba usut itu mereka, pasti kena. Ya, kita bukan orang mau jadi petinju, justru kita minta petunjuk kan jadi petinju. Menurut aku ya harus berkonsultasi dengan hal yang tepat. Kalau kita kan juga masih bilang kita kapasitasnya sebagai petinju. Kalau mau hal seperti itu ya harus konfirmasi ke penyelenggara. Terus terlepas dari itu juga kan ini sudah ada kesepakatan. Aku pikir ini bukan suatu hal yang
ya jadi ilegal karena kan ada komisi tinju di situ, ada hal yang lain, ada olahraganya. Dua pertarungan tinju yang dilakoni oleh Vicky Prasetyo dalam menghadapi Aldi Taher dan Azka Corbuzier menarik perhatian banyak orang. Kini Vicky sang gladiator mulai dikenal sebagai petinju dari kelas entertain. Terlepas dari permasalahan pribadinya, Ricky Miraza juga tertarik ingin berduel melawan Vicky di atas ring. Ricky yang kini dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Kalina Oktarani berharap ada promotor yang dapat mewujudkan keinginannya untuk bertarung menghadapi Vicky di atas ring. Jika pertarungan itu nantinya benar-benar diselenggarakan, maka pertarungan keduanya akan dinantikan oleh banyak orang. Tentu saja, pertandingan itu tidak luput dari drama di luar ring tinju. Maka, seperti inilah tantangan Ricky kepada Vicky. Akankah tantangan ini dijawab oleh sang gladiator? Awalnya saya melakukan ini semua karena sportivitas olahraga. Saya suka olahraga, mungkin dia juga suka olahraga kan. Dia juga sempat nantang Aldi Taher kemarin, papanya anaknya Kalina. Cuma makin kesini dia kemarin saya sempat lihat di salah satu channel YouTube dia menyinggung Kalina, bisa dibilang melecehkan lah. Dia bilang sudah bersusuan dengan salah satu mantan Kalina apalah itu. Mungkin bagi dia bercandaan ya, tapi di sini kan bercandain orang nggak kayak gitu lah, teman nggak etis, nggak ada attitude kayak gitu kan. Jadi di sini melihat kilas balik dari permasalahan ini semua dari awal. Dia menebar fitnah sana sini, perselingkuhan, dibilangnya saya komunikasi sama kalian dari bulan Desember, itu kan semua nggak benar kan. Saya kan komunikasi sama Kalina setelah mereka cerai kan. Itu juga waktu Kalina mau ke psikolog baru saya ngobrol kan. Dengan keadaan kayak gini semua ya udah, ini kita harus selesaikan di atas ring tinju kayak gitu sih. Tapi secara sportivitas ya. Nah, mudah-mudahan di sini dan kemarin juga sempat ada yang bilang mau promotorin ya kan. Mudah-mudahan ada promotor yang mau promotorin lah kayak gitu sih. Ya berarti dia pengecut, udah ketahuan di sini. Kalau misalkan satu Indonesia juga sebagai saksi di sini ya. Kalau saya tantang Vicky Prasetyo mulai sekarang, dia nggak mau mengindahkan dan mengabulkan tantangan saya, dia nggak mau menerima tantangan saya, dia pengecut, dia bukan laki-laki. Dengan sekian ulah yang dia buat, track record dia ya, dia ngedeketin anaknya Kalina, dia ngedeketin Mama En, almarhum, cari muka sana sini ya kan, terus sekarang juga ke mantan-mantan Kalina. Sekarang saya sebagai laki-laki di sini, dia kalau dia nggak mau berhadapan sama saya, dia pengecut dari kayak saya ngomong. Sebenarnya dibilang dendam sih enggak ya. Awalnya kan sebelum saya tahu channel konten tersebut yang dia mengecekan itu kan saya juga sempat ngajak dia kan, tapi gak ada dendaman kan. Cuman makin kesini setelah saya lihat semua itu di konten tersebut, saya mikir wah ini laki-laki kok pengecut banget gitu kan. Awalnya dia ngedeketin maaf ya almarhum Mama En, Aska, sekarang juga ke mantannya Kalina. Dia kalau memang nggak suka sama Kalina atau nggak terima atau kayak gimana, gak usah ke perempuan dong. Itu pengecut dong laki-laki kayak begitu, nggak gentleman dia. Nah, aku sebagai laki-laki di sini harus take side dalam masalah ini. Gak mungkin aku sebagai laki-laki harus diam. Sebagai gentleman laki-laki ya, aku harus berbuat sesuatu tindakan. Tapi juga di sini juga aku berbuat tindakan tidak berdasarkan masalah pribadi sama dia atau dendam atau kayak gimana ya. Tapi biar kita untuk ya olahraga aja lah, karena dia kan kemarin sempat nantangin Taher, nantangin papanya anaknya Kalina kan. Aja next juga deh kita bisa ketemu di ring kayak gitu doang sih. Ya aku harus optimis dong. Aku harus optimis. Kita lihat aja nanti gitu. Kalau misalkan dari pihaknya kalau bisa ditantangin, maksudnya gini loh, kalau kamu tantangin gimana, kamu mau nggak? Oh mau banget, jelas justru kan aku dari kemarin udah bilang kalau nggak dia nantangin ya udah aku yang nantangin. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Mungkin ada promotor yang mau ngelirik. Dia tuh tapi bilangin sampai sekarang banyak yang dapat dari pansus. Nah, gitu pansus sebenarnya bukan pansus. Itu dia. Maksudnya kan gini, kita ngajak ketemu untuk bicara. Maksudnya apa sih? Kenapa sih ada kok jadi kayak bola salju begini? Gitu. Nah, dia udah WhatsAppin tapi di blok, telepon nggak diangkat, WhatsApp sekali lagi di blok lagi nomor satunya, Instagram juga di blok. Tapi di TV keluar-keluar. Sekarang baru bilang katanya udah dong, diem dong, jangan bawa nama saya terus. Nah, kan awalnya kan jadi gini loh, di sini gitu lucu loh. Dia nyenggol kita duluan. Terus aku secara pribadi, secara kekeluargaan aku kan ngechat dia dan aku hubungin dia untuk ketemu secara yang gak usah media lah. Entah
takutnya disangka pansos bagaimana kan, tapi dia ngeblok semua. Terus aku ngehubungin dia kayak gimana kalau bukan dari media akhirnya, ya kan? Tapi maksudnya kita juga kan ngomongnya juga baik-baik, bukan nantang kayak yuk kita berantem di pinggir jalan, enggak kan? Maksudnya kita juga kan, bukan kita sih, ini juga tiba-tiba ngomong, kamu serius gitu, tau juga kan nantangnya bukan untuk ribut gitu, tapi nantang untuk kita yuk olahraga, untuk olahraga kayak gitu. Ya kalau disambut dengan baik ya syukur alhamdulillah, kalau nggak disambut ada apa? Ya kalau disambut dengan baik ya syukur alhamdulillah, kalau nggak disambut ada apa? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.